Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Suaranya kurang Sayyidina besar. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya masuk organisasi HMI pada tahun 1964. Pada waktu itu saya juga masuk Fakultas Teknik UI. Dan pada waktu kami masuk sebagai mahasiswa, para senior-senior tokoh mahasiswa yang ada di kampus, khususnya di fakultas kami, menyodorkan berbagai macam katakanlah leaflet atau brosur, khususnya yang berkaitan dengan organisasi-organisasi mahasiswa yang pada waktu itu aktif di UI, khususnya di Fakultas Teknik. Di antara beberapa brosur yang disampaikan kepada kami, para mahasiswa baru adalah brosur dari beberapa organisasi ekstra universiter. Saya ingat betul misalnya ada GMNI, ada HMI, ada GMKI dan beberapa organisasi ekstra universiter yang lain. Saya sebagai mahasiswa baru, saya sudah bersimpati kepada organisasi mahasiswa yaitu HMI. Terutama pada waktu saya masih sekolah di SMA, dan saya juga sudah membaca berbagai peristiwa-peristiwa tanah air, khususnya peristiwa politik, dan salah satu peristiwa politik yang saya sangat tertarik dan sekaligus juga sangat kagum, yaitu mengenai peristiwa yang dialami oleh organisasi HMI yang dilakukan kekuatan-kekuatan komunis yang intinya ingin membubarkan HMI dengan berbagai alasan. Bahkan pada waktu itu Sekjen PKI DNID pernah berpidato di depan mahasiswa yang berafiliasi dengan komunis, yaitu CGMI, Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia. Antara lain beliau mengatakan, hai saudara-saudara kader-kader PKI yang berhimpun dalam organisasi CGMI, tugas utama saudara pada hari ini adalah yaitu bubarkan HMI. Bila mana saudara tidak mampu, tidak berhasil membubarkan HMI, sebaiknya saudara pakai sarung saja. Itulah yang saya membaca, saya mendengar disampaikan oleh DNID pada waktu itu. Karena simpati saya pada organisasi HMI, maka pada waktu disodorkan oleh para senior-senior yang ada di kampus yang menyodorkan berbagai brosur mengenai organisasi mahasiswa, saya langsung meminta brosur tentang HMI. Langsung menerima brosur tentang HMI karena saya bersimpati, saya kagum pada organisasi ini karena militansinya begitu hebat. Itu peristiwa yang saya alami sendiri. Dan kemudian daripada itu, gerakan kekuatan-kekuatan PKI untuk membubarkan HMI juga begitu intens. Saya mengalami sendiri misalnya di kampus kami di Fakultas Teknik UI, di itu juga banyak pamflet-pamflet bubarkan HMI. Bubarkan HMI. Di berbagai dinding di Universitas Indonesia. Dan kami dari kader-kader yang pada waktu itu, saya dan kawan-kawan juga melakukan kegiatan, melawan kegiatan daripada CGMI tersebut. Antara lain juga jel-jel yang kami angkat tidak bubarkan juga PKI. Jadi betul-betul terjadi satu konflik yang terbuka untuk menduduki berbagai jabatan-jabatan kemahasiswaan yang di mana CGM itu jelas-jelas mendapat dukungan dari PKI. Itulah peristiwa
yang saya alami secara langsung. Saya kira rekan-rekan yang ada di sini tentu juga mempunyai pengalaman-pengalaman sendiri yang nanti tentunya mereka akan menyampaikan kepada kita semuanya. Dengan adanya peristiwa yang berkaitan dengan apa yang dialami oleh HMI, ini merupakan satu fakta bahwa HMI ingin dibubarkan oleh kekuatan komunis, otaknya adalah komunis, bahkan sampai-sampai juga pada suatu waktu Bung Karno pun juga mempunyai kehendak untuk juga membubarkan HMI. Dalam konteks Bung Karno, salah seorang tokoh yang terus membela kita HMI adalah Pak Saifuddin Zuhri, yang pada waktu itu beliau menjadi Menteri Agama. Beliau juga yang menyabarkan atau menenteramkan Bung Karno agar tidak terpengaruh dengan adanya kekuatan-kekuatan yang mau membubarkan HMI. Berkat daripada cara pendekatan yang begitu baik dari Menteri Agama Saifuddin Zuhri, hanya Bung Karno pun tidak melanjutkan keinginan beliau untuk membubarkan HMI. Dan sekaligus tentu beliau memberikan pesan HMI tidak lagi memperlihatkan sikap-sikap yang menurut Bung Karno, yaitu sikap-sikap yang anti-imperialisme dan lain-lain, dan berbagai macam sikap-sikap anti-komunis, antara lain sampaikan juga pada waktu itu. Tapi yang jelas bahwa Bung Karno akhirnya juga tidak membubarkan HMI. Dan kemudian setelah itu terjadi peristiwa G30 PKI. Dengan terjadinya peristiwa G30 PKI, kami mahasiswa-mahasiswa UI pada waktu itu tentu aktif dalam gerakan-gerakan pembubaran atau peristiwa G30 PKI melalui organisasi mahasiswa, terutama pada waktu itu melalui Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, yang tokoh-tokoh utamanya di tingkat dan bahkan pada waktu itu juga Bung Karno membubarkan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Dengan pembubaran Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, maka pada waktu itu tokoh-tokoh HMI, senior-senior HMI langsung mendirikan, membangun, yaitu Laskar Ampera Arif Muhammad Hakim. Arif Muhammad Hakim nama seorang mahasiswa kedokteran UI yang terjadi dalam peristiwa aksi-aksi mahasiswa tahun 66 yang korban meninggal dunia. Dan kemudian yang terbentuknya Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia sebagai tokoh utamanya juga adalah dari HMI, yaitu saudara Fahmi Idris. Pada waktu itu saya tentu, kami mahasiswa di Fakultas Teknik UI boleh dikatakan bermarkas di Fakultas Teknik UI, dan kemudian dengan terbentuknya Laskar Ampera Arif Muhammad Hakim, saya juga aktif dalam kegiatan Yon, yaitu Yon Yani, yang pada waktu itu berbasis di UKI, di mana pimpinannya adalah Saudara Albert Hasibuan, dan saya menjadi salah satu tokoh Yon Yani yang selalu bersama-sama dengan anggota-anggota Yon Yani bermarkas di UKI, boleh dikatakan setiap hari, sejak mulai dekret mengenai Tritura pada tanggal 10 Januari tahun 66, kami setiap hari melakukan aksi-aksi mahasiswa sampai kemudian terjadi peristiwa, yaitu Super Semar yang diberikan kepada Pak Harto, dan kemudian Pak Harto surat perintah 11 Maret, pada tanggal 12 Maret maka beliau yang pertama beliau lakukan pembubaran PKI. Karena tuntutan Tritura dari para mahasiswa itu pada itu tidak ada, yaitu pertama bubarkan PKI, kemudian kita turunkan harga, dan ketiga yaitu retur kabinet 100 menteri yang dibangun atau yang dibentuk oleh Bung Karno. Bubarkan PKI jelas
karena PKI jelas-jelas terlibat dalam peristiwa G30S. Turunkan harga karena pada itu terjadi penurunan dalam bidang ekonomi kita, inflasi yang begitu tinggi, sampai sekitar 600%, dan kemudian juga yaitu retur kabinet 100 menteri. Karena waktu itu Bung Karno demi untuk kepentingan dukungan politik pada beliau membentuk kabinet 100 menteri, di mana tentu para menteri-menteri adalah loyalis Bung Karno. Itulah beberapa peristiwa yang saya ikuti langsung dalam kaitan dengan peristiwa yang berkaitan dengan diawali dengan adanya tekanan-tekanan kepada HMI, dan hanya dengan aktivitas HMI yang betul-betul konsisten untuk melawan kekuatan komunis, dan kemudian juga aktif dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia dengan Tritura, yang kemudian hanya pada tanggal 11 Maret tahun 66 PKI dibubarkan pada waktu itu oleh Pak Harto. Dan kemudian untuk informasi bagi kita sekalian, HMI Kongres pada tahun 66 adalah di Kongres ke-8 di Solo, dan Kongres ke-8 di Solo itu kita sebut juga sebagai Kongres Kemenangan. Karena apa? Karena Kongres Kemenangan di Solo itu memperlihatkan bahwa kita sudah menang menghadapi kekuatan komunis, kekuatan CGMI, apalagi dengan telah dibubarkannya PKI. Dan Kongres ke-8 pada tahun 66 itu terpilih sebagai ketua umumnya yaitu Nurholis Majid. Dan lebih daripada itu, Nurholis Majid tidak hanya menjadi ketua umum PBMI satu kali, beliau juga terpilih kembali pada Kongres yang ke-9 di Malang. Kedua kalinya beliau terpilih. Dan alhamdulillah pada Kongres yang ke-10 di Palembang, saya waktu itu terpilih sebagai ketua umum PBMI, dan boleh dikatakan saya sebagai penerus daripada apa yang telah dirintis oleh Nurholis Majid sebagai ketua umum PBMI tahun 66, 68, 66, 69, 69 sampai dengan 71, dan 71 bulan November Kongres HMI yang ke-10 di Palembang saya terpilih. Itulah beberapa peristiwa yang saya kaitkan dengan keikutsertaan saya dalam gerakan-gerakan mahasiswa pada sekitar tahun 66. Kemudian tentu tugas kita adalah ke depan. Bagaimana kita sebagai aktivis HMI yang pada hari-hari ini kita menduduki berbagai jabatan. Mohon maaf Pak Akbar, waktunya tinggal 2 menit lagi. Untuk mengisi pembangunan bangsa kita dalam konteks hari-hari ini ke depan, kita menghadapi berbagai tantangan-tantangan besar. Dan oleh karena itu dalam konteks pandangan saya, maka tugas utama kita ke depan, alumni kita HMI ikut mengambil bagian dalam membangun bangsa dan negara kita sesuai dengan posisi kita masing-masing, dengan satu landasan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, melalui pembangunan dan mensejahterakan rakyat. Pembangunan dan mensejahterakan rakyat itu juga dapat dikatakan pembangunan sebagai pengamalan Pancasila. Dengan demikian Pancasila akan terus bisa kita pertahankan ke depan, dan saya yakin bila mana kita tetap setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, tidak akan mungkin muncul kekuatan-kekuatan politik baru, apalagi komunis. Komunis sudah jelas, sudah dibubarkan, dan kedua juga MPR juga telah menetapkan melarang PKI, dan ide-ide yang berbau komunisme pun sudah dilarang. Jadi oleh karena itu menurut saya yang menjadi tugas utama
bersama kita, terutama dari Keluarga Besar kita MI, bagaimana kita juga terus mengambil bagian secara aktif untuk melanjutkan pembangunan nasional, pembangunan bangsa kita ke depan dalam semangat pengembangan Pancasila. Saya kira itulah hal yang dapat saya kemukakan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Akbar Tanjung.